Dan ketika dia akan naik ke surga, dia berjanji akan memberikan rohnya kepada setiap orang yang percaya. Dia akan memberikan rohnya, Roh Kudus, Roh Allah, kepada setiap orang yang percaya. Maka kita buka dulu Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kita buka kitab kita Yohanes pasal ke-14. Kita akan baca dari ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-20. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat ke-20. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat ke-15, saudara ayat yang ke-16 dan sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang dibiarku. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan penolong yang lain di dalam hidup kita. Di mana saudara, penolong itu akan tinggal di dalam hidup kita, akan menyertai hidup kita, dan akan bersama-sama dengan kita. Lebih baik Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, sehingga Dia akan membimbing, menolong, menghibur, menyertai kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus berkata Dia akan memberikan penolong yang lain. Kata penolong di sini di dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Parakletos ini saudara diambil dari kata alos. Alos artinya memiliki pengganti yang punya kesamaan dan kesetaraan yang sama dari sebelumnya. Jadi Roh Kudus itu adalah sama seperti Yesus, punya kuasa yang sama, punya kedudukan yang sama, punya fungsi yang sama, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bahkan di dalam Kejadian yang pertama itu dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas bumi. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan, Dia Tuhan. Dan Yesus berkata, Dia akan mencurahkan rohnya di dalam hidup kita, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau rindu bagaimana Tuhan, bagaimana Roh Tuhan ada di dalam hidup saudara. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah kita harus meninggalkan segala dosa. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa orang yang hidup oleh Roh, dia harus dipimpin oleh Roh. Roh Kudus adalah Roh Allah yang kudus. Bahkan firman Tuhan berkata Roh Kudus akan membuat setiap orang untuk menginsafkan dirinya
bertobat, meninggalkan segala dosanya, sehingga Roh Kudus hidup kita tidak lagi dipimpin di dalam dosa. Hidup kita tidak lagi berada di dalam dosa. Kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak lagi membiarkan dosa ada di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidupmu, maka Dia akan menyadarkan, saudara. Ketika kita meminta Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita juga harus mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang bilang saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kelakuannya itu wah, gak karu-karuan. Masih hidup di dalam dosa, masih menikmati dosa, masih berada di dalam kedagingan. Itu bukan ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidupmu, maka setiap gaya hidup saudara, setiap karakter saudara, setiap perbuatan saudara, setiap perkataan saudara itu akan melambangkan, akan menyatakan, akan menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam hidup saudara. Makanya orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami perubahan. Karena yang bisa mengubahkan hidup orang, mengubahkan karakter orang, merubah kelakuan dan sifat orang, itu adalah Tuhan. Ada banyak orang yang kita sudah kasih tahu, gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begitu. Kita sudah nasihati berdasarkan firman Tuhan, tetap gak berubah. Karena saudara, belum tentu orang itu bisa mengubahkan orang lain. Belum tentu kita mengajar, menasihati, mendidik orang itu bisa berubah. Belum. Kalau dia orang yang keras kepala, kalau dia orang yang hatinya tegar tengkuk, kalau dia orang yang hanya bisa mengakui kemampuannya sendiri, tidak bisa diubahkan. Tetapi hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan setiap orang yang hatinya keras, pikirannya yang keras, tegar tengkuk. Hanya kuasa Roh Kudus. Ini terbukti bagaimana Saulus diubahkan oleh Tuhan. Seorang yang keras kepala, seorang yang sangat benci sekali dengan orang Kristen. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Roh Tuhan, dia mengalami perubahan totalitas di dalam hidup dia. Sehingga yang dia tadinya sangat benci dengan orang Kristen, tadinya dia tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, yang tadinya dia tidak mengakui ada keselamatan di dalam Yesus, ketika Roh Kudus menjamah hidupnya, maka dia mengalami perubahan totalitas. Dia menjadi mencintai Tuhan, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan dia mau memberikan dirinya untuk memberitakan Injil kepada semua orang tentang karya keselamatan, karya kebenaran yang dilakukan oleh Yesus. Maka Roh Kudus yang pertama, dia akan mengubahkan hidup kita untuk meninggalkan segala dosa. Makanya kita butuh bimbingan, pimpinan dari Roh Kudus. Karena saudara, kalau hanya mengandalkan kemampuan kita nggak bisa. Firman Tuhan katakan daging itu lemah. Kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Saya bisa kok nggak berbuat dosa. Saya bisa kok sendiri. Tanpa dibantu. Saya bisa itu benar. Saudara pasti akan jatuh lagi dalam dosa. Ketika ada orang menggoda, ketika ada orang merayu, udah yuk, gak usah gereja, jalan-jalan aja, saya bayarin. Boleh nih. Udah yuk, berbuat curang aja, nanti saya lebihin. Kita tipu orang, kita berbuat curang, kita korupsi kepada orang, kita dapat uang lebih. Udah yuk. Akhirnya tergoda. Jadi saudara, hari ini kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa meninggalkan segala dosa kita, sehingga kita tidak lagi berbuat dosa, karena dosa itu berasal dari iblis.
Dan Roh Kudus akan memusnahkan, menghancurkan segala kuasa-kuasa iblis yang ada di dalam hidup saudara. Hati saudara yang hari ini sedang kotor, hati saudara yang hari ini sedang najis, hati saudara yang dikuasai oleh iblis. Ketika engkau buka hati, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menghancurkan segala kuasa iblis dalam hidupmu. Dan Roh Kudus akan menguasai hidup saudara, sehingga hidup saudara berada di dalam karyanya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, kita butuh Roh Kudus agar kita bisa meninggalkan segala dosa. Yang kedua, kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa meninggalkan segala perbuatan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, percederaan, kemabukan, pesta pora, dan yang lain-lainnya. Galatia berkata, orang yang melakukan hal itu tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Saudara, yang kedua kita